Ya, kita lanjutkan teman-teman ya. Nah, ini tampilan yang sebelumnya yang pernah kita bahas ya. Jadi dari instalasi subdomain sampai WordPress juga terinstalasi, kita masuk ke tutorial yang kedua ya. Nah, di sini sudah saya buatkan ya tahapannya. Ini sudah kemarin ya, cara instalasi subdomain di kontrol panel dan cara instalasi WordPress dari kontrol panelnya ya. Tadi ini sudah dan ya, sudah selesai. Kita masuk ke video 2 yaitu mengenal isi dashboard ya. WordPress seperti apa sih ya. Nah, bagi teman-teman yang sudah biasa ya masuk ke dashboard WordPress ya mungkin nggak ada masalah lah ya, nggak aneh ya. Tadi udah paham banget. Nah, ini bagi teman-teman yang katakanlah masih perlu banyak belajar ya. Nah, saya juga banyak belajar juga ya dari teman-teman juga. Kita sama-sama masuk seperti apa sih dalam dashboard itu dan sampai ke dalam satu pengaturan ya. Oke, baik ya. Sebelum kita install berbagai macam plugin ya yang kita gunakan dalam membuat tutor LMS. Baik, teman-teman, kita langsung aja ke sini ya. Kemudian, nah, coba kita klik yang ini ya. Jadi kalau untuk masuk ke admin ya, masuk ke admin dari ini bisa kita tambahkan ya. Jadi dari situs yang utama kita slash ya, guna aja WP ya. WP itu artinya WordPress. WP strip ya admin. Nah, ya. Sudah, admin. Oke, ya enter. Nah, jangan lupa ya teman-teman ketika membuat tadi sudah saya buatkan usernya ya dan juga buatkan passwordnya ya. Username ada admin ya. Admin ya passwordnya adalah rahasia ya. Oke, bismillah ya, login. Ya alhamdulillah bisa masuk. Baik ya, disinilah tampilan awal ya masih polos ya, artinya ini semua bawaan dari WordPress ya, belum diapa-apain ya, masih murni seperti bayi baru lahir ya, hanya beberapa yang dibuat saat instalasi. Nah, untuk post di sini mungkin biasanya ada satu ya, yaitu dari Hello World ya. Oke, nggak apa-apa nanti ini bisa dihapus ya. Kemudian ada page. Jadi post sama page itu sebenarnya sama ya. Hanya page itu sendiri biasanya dipakai untuk hal yang utama ya. Page ya, kita lihat page seperti apa dalamnya. Ada ini kalau ini terbiasa ya. Ini sifatnya draft ya. Kemudian hanya sampel ya, halaman contoh saja. Halaman contoh ya. Nanti memang itu aja, yaitu yang nanti akan kita garap ya, baik post maupun page. Ini komentar ya. Ini media nanti ketika kita ingin mengunggah file-file ya, ini masih kosong karena memang belum ada ya. Apakah gambar ya, JPEG PNG ya, atau ya kalau bisa mungkin kalau video gunakan link aja ya dari YouTube atau dari karena bebannya berat ya kalau untuk WordPress itu. Kecuali kalau memang RAM-nya tinggi ya atau bandwidth-nya besar ya silakan aja. Tapi kalau yang hanya sebatas untuk belajar, kalau bisa mungkin gambar aja ya sama file-file yang ringan. Nah, nanti akan penuh ya teman-teman dengan sendirinya ketika kita sudah mulai melangkah untuk membuat tutorial LMS seperti ini ya. Oke. Kemudian kita masuk ke appearance ya. Nah, di sini appearance teman-teman ya adalah untuk tema, kita bisa menggantikan tema ya. Nanti kita bisa download temanya, seperti apa temanya akan kita pilih. Dia pilih, karena di sini masih banyak teman-teman ya. Jadi kita bisa klik plus ya, nanti kita bisa pilih ratusan, mungkin bahkan ribuan ya. Saya nggak pernah menghitung berapa banyaknya. Di sini ya, untuk berbagai macam tema yang kita sukai, hanya saja nanti ada satu tema yang kita pilih ya, yang katakanlah yang lebih familiar ya untuk digunakan untuk tutorial LMS. Nah, ini kita bisa download ya, ini ada install ya, install dan sebagainya. Baik ya, ini ada sesi tersendiri nanti ya untuk instalasi berbagai macam yang dibutuhkan untuk membuat tutorial LMS. Kemudian untuk customize ini untuk pengaturannya. Untuk pengaturannya nanti bisa di setting ya. Ini kalau klik customize atau kita ingin mengcustom apa yang kita inginkan. Tapi itu nanti ya setelah kita sudah instalasi tema yang baru. Nanti saja ya sekalian. Kemudian widget ya. Widget itu biasanya hanya untuk sidebar ya, tapi di sini saya tidak menggunakan sidebar ya. Yang apa sih ada di sebelah kanan dia. Nah, itu ini semuanya full ya, full width ya. Oke. Itu widget kecuali kalau memang teman-teman ingin membuat website yang ada sidebarnya nih seperti punya saya juga ya.
mrbejo.com. Nah, atau mungkin yang sebelumnya sudah pernah saya buat ya untuk sidebar dalam tutorial itu ya. Nah, ini namanya sidebar nih. Nah, ini sidebar ya. Sidebar kita bisa buatkan untuk ya berbagai macam iklan ya dan sebagainya. Itu namanya sidebar ya. Jadi kita close saja. Kemudian widget, menu ya. Menu itu daftar menu ya, atau untuk drop down-nya tadi ya. Menu kita bisa buatkan menu dan submenunya. Tapi dalam hal ini karena mungkin kita buatnya sederhana, simple, jadi tidak akan dibahas tentang menu dan submenu ya. Sebelumnya di tutorial sebelumnya sudah pernah saya bahas tentang membuat menu dan submenu ya. Nah, itu apa namanya? Oh, bukan ya. Ini. Itu bagaimana membuat, tapi dari menu dirubah menjadi ya website lagi ya, gitu ya. Nah, jadi apa namanya, teman-teman yang main ngikutin tutorialnya yang bagaimana membuat apa namanya website sederhana ya, sehingga akan tampil seperti ini ya. Nah, ini awalnya adanya ada submenu dan submenu. Nah, ini yang menu ya, menu utama dan submenu. Dan bagaimana cara membuatnya, lihat lagi yang belum mengikuti tutorial sebelumnya tentang bagaimana membuat WordPress dari nol ya. Oke, kemudian kita close saja biar gampang ya. Ini close saja. Oke, ya. Menu background ya. Untuk background sih artinya nanti bisa dikreasikan sendiri ya, seperti apa, seperti customize tadi. Ya, itu background itu nanti saya juga. Kemudian tim editor ya, ini lewatin saja. Plugin inilah ya, di mana kita akan menambahkan berbagai macam plugin melalui plugin ini. Jadi plugin kita tambahkan add ya, nanti kita tambahkan apa yang kita butuhkan. Ya, plugin kemudian user ya, user artinya teman-teman bisa menambahkan user untuk yang lainnya. Nanti untuk sementara admin ya sebagai usernya. Nanti ketika pas ada tutorial LMS itu beberapa user termasuk gurunya, tutornya atau siswanya itu sebagai user juga. Dan tools ya, tool di mana teman-teman bisa mengimpor atau mengekspor. Mengimpor artinya kita bisa memasukkan semua data yang ada di WordPress sebelumnya setelah diekspor, bantuan kita diimport ya. Tapi kita tidak akan membahas ini karena kita membuat dari nol. Nah, setting, jangan lupa teman-teman ya, ini juga penting. Kita masuk ke setting. Pertama kita klik general dulu ya. Oke, mau diubah silakan ya, yang tadi. Ini juga silakan diubah. Nah, ini untuk WordPress ya, subdomainnya tutorialms.pjdmi.com. Kemudian set address-nya sama ya. Kemudian ini lewatin saja. Nah, nanti teman-teman ya, untuk membership, jangan lupa ini diklik nih. Kenapa? Karena seperti ini, biar peserta ketika klik ini misalnya, dia akan mendaftar ya, akan mendaftar sehingga dia bisa register ya dengan add to cart misalnya kan, di add to cart misalnya. Nah kalau di sini tidak diklik ya, ini nggak akan tampil seperti ini teman-teman nih. Nah, jadi nanti teman-teman ketika menemui kasus login tapi saya kan belum jadi member, terus mana tempat untuk mendaftar? Ini nih. Artinya apa? Artinya kalau ini tidak diklik ya, kalau lepas ini akan seperti ini, nggak ada create new account ya. Jadi teman-teman nanti jangan lupa ini klik ini aja. Apa namanya? Anyone can register. Oke, ini lewatin saja, kosongin aja. Set language ya. Oke, saya gunakan bahasa Inggris, teman-teman boleh ganti ya nanti bahasa Indonesia. Kemudian date formatnya, oke, biarkan saja sama ya, Januari 8 2022 atau yang mana nih, mana suka-suka. Time formatnya bolehlah sama seperti ini, week start on Monday, oke ya. Nah ini klik register, maka saya save changes. Ya. Kemudian ini lewatin rating ya, sama ya, ratingnya nggak begitu ini banget. Seperti ini ya, oke, nggak ada perubahan, reading pun sama ya, nggak ada perubahan. Oke, your latest post ya, atau static page, your homepage display, boleh ini nggak apa-apa ya, static page-nya nggak apa-apa. Homepage-nya itu nanti ya, oke nanti aja kita setting di customize. Blog pages show at most ya, 10 post tiap halaman misalnya. Oke, dilewatin, full text ya. Kemudian oke, nggak ada yang kita ketik, maka kita langsung ke
discussion kita lewatin aja, media, oke, kita ke permaling nih teman-teman. Ya, ini terpenting. Tampilan permalingnya sebisa mungkin ya. Nah, ini misalnya nih saya klik sini, kita lewat sini ya, coba. Nah, nanti ketika kita buat post, upayakan kalau modelnya seperti ini, misalnya kan ini kan ada archive ya, ini ada apa namanya kalau ini, ada tanggalnya ya, baru postnya, ribet ya. Lebih baik teman-teman gunakan yang ini post nih. Jadi setelah aturan sip baru postnya ya. Jadi nggak kepanjangan seperti ini ya tandanya. Post name aja. Setelah itu baru kita klik save changes. Nah, itu ya cara pengaturan sederhana awal ketika sebelum melangkah lebih jauh, lebih baik kita setting dulu ya biar tidak ada kendala. Begitu teman-teman ya dalam membuat atau setting dashboard. Untuk video berikutnya akan kita bahas tentang instalasi plugin ya untuk memulai membuat tutorial LMS. Jangan lupa ya ikutin video berikutnya.